Selamat sore teman-teman Youth Arise Gereja Keluarga Tabernakal. Puji Tuhan, hari ini kita suasananya berbeda. Kalau biasanya bisa beribadah di gereja, tapi saat ini kita terpisah. Mungkin teman-teman youth ada di rumah atau di tempat kos atau dimanapun. Mari kita sama-sama tetap punya hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita sebagai jiwa-jiwa muda juga harus tetap berpegang kepada Tuhan. Mari teman-teman youth sekalian, kita angkat pujian bersama, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan,
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan sebagai anak-anak muda di tempat-Mu ini Tuhan, di gereja-Mu ini. Di masa muda kami Tuhan, biarlah kami terus Tuhan tetap setia. Sampai kapanpun Tuhan mempercayakan kehidupan ini kepada kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang selalu iya dan amin. Kau selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau turut setia seiring jalan dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan Tuhan dengan ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Jangan lepaskan tangan-Mu dari genggaman tangan kami Tuhan. Karena sungguh di masa-masa ini kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami. Kalau bukan Tuhan saja yang menjadi sandaran kami. Kalau bukan Tuhan firman-Mu saja yang menjadi ketetapan hidup kami Tuhan. Ajar kami selalu berserah kepadamu Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau tempat jawaban kami. Hanya Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Kau mau beserta dengan kami. Dalam situasi ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Membawa segenap firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Allah memancar dari setiap perilaku kami, perkataan kami Tuhan. Biarlah kami membawa terang-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Maupun di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam lingkungan pertemanan kami, di dalam lingkungan studi kami, pekerjaan kami Tuhan. Biar terus terang Allah dan kasih Allah memancar dari kehidupan kami. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa diberkati karena Allah ada di dalam kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga menyerahkan Tuhan ibadah yud kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa yang bukan dari kerajaan surga kami mempatahkan, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Biarlah semua diusir, dipatahkan keluar dari hati dan pikiran kami Tuhan. Roh Allah saja yang menaungi kami. Untuk kami mau terus melayani-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu. Terlebih kami rindu Tuhan. Hati kami, hidup kami terus Tuhan. Ditumbuhkan Tuhan iman kami dengan firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman Youth Rise, Gereja Keluarga Tabernakel. Kita mau mengangkat penyembahan kita kepada Allah kita. Kita mau mengatakan kepada Allah kita bahwa hanya Engkau Tuhan, harapan kami Tuhan, tempat jawaban kami. Karena ketika Engkau bersama kami tidak akan goyah. Terima kasih Yesus. Buktikan cintaku padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau harapan kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami terus Engkau tumbuhkan dengan firman-Mu Tuhan. Pada petang sore hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Agar terus kami Tuhan di masa muda ini Tuhan, terus mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu terus bersekutu dengan Engkau, semakin peka dengan apa mau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di tengah situasi dunia saat ini.
Kami hanya mau memandang Engkau Tuhan. Kami hanya mau melakukan ketetapan-ketetapan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap langkah kehidupan kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Mari Tuhan, Kau mau urapi Tuhan untuk saudara Mika yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah urapan yang daripada-Mu turun atasnya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi jawaban bagi kami, bahkan kami terus berpegang teguh ke dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan di tengah situasi dunia saat ini, tapi kami masih terus bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau satu-satunya Allah Tuhan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan jam firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore rekan-rekan Youth Arise yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarpun kita di sini terpisah dari jarak, namun itu tidak menghambat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak muda harus disokong dengan firman-firman Tuhan yang tentu akan memberikan semangat pada kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman ini, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa semua manusia pasti memiliki serangkaian rencana dalam hidupnya. Sebagai contoh, saat kita duduk di bangku SMP, pasti sudah memikirkan SMA mana yang akan saya masuki. Atau mungkin pada waktu kita duduk di bangku SMA, kita memikirkan kuliah mana atau universitas mana yang akan kita tuju dan juga jurusan kita. Tidak hanya itu teman-teman, dari kecil pun kita sudah memikirkan kira-kira cita-cita apa yang akan saya raih untuk kedepannya. Jadi ini adalah sebuah sifat alami manusia, di mana manusia itu bisa memikirkan atau menyusun rencana-rencana sebelum melakukan sesuatu tindakan. Itulah yang membuat kita berbeda dengan ciptaan yang lain teman-teman. Jadi yang membuat kita berbeda adalah kita dapat memikirkan rencana tersebut sebelum akhirnya kita melaksanakan sebuah tindakan. Berbeda dengan hewan tentu ya. Kalau hewan mereka bertindak sesuai dengan insting mereka. Mereka tidak memiliki sebuah planning atau sebuah rencana dulu. Memikirkan sebuah rencana-rencana yang akan ditempuh barulah melaksanakan itu. Tetapi itu tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan teman-teman. Nah, di sini kita melihat bahwa kita seolah-olah mendapatkan hak istimewa yang datangnya daripada Tuhan. Hak istimewa kalau saya lihat ini tuh semacam seperti otonomi daerah ya. Kalau kita dulu belajar di sekolah tentang otonomi daerah, bahwa otonomi daerah itu adalah kebijakan pemimpin daerah untuk melakukan atau menata daerahnya sendiri. Jadi semacam kebijakan seperti itu teman-teman. Tapi kita lihat bahwa otonomi daerah, pemimpin dari otonomi daerah tidak boleh melangkahi tentunya presiden ataupun pemimpin di negara tersebut. Sama seperti kita teman-teman. Kita sebagai pencipta, kita sebagai manusia yang memiliki hak khusus, hak istimewa untuk bisa memikirkan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan. Tapi kita tidak bisa melampaui sang pencipta. Nah, hikmat ini harus kita sadari betul sebagai anak-anak muda. Mari kita baca terlebih dahulu ayat kita pada sore hari ini dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita pasti berpikir, apa maksud dari ayat ini? Memang bahasanya sudah jelas bahwa kita manusia memikir-mikirkan jalan kita. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Bahasa itu sangat jelas sekali. Tapi kalau kita misalnya lihat tentang hak istimewa tadi, di mana kita bebas untuk merencanakan segala hal, merencanakan segala tindakan, merencanakan segala jalan yang akan kita tempuh, cita-cita kita, apapun itu kita bisa bebas untuk merencanakan itu di dalam pikiran kita.
kalau begitu apa artinya kebebasan ini gitu? Kalau misalnya di dalam ayat ini tetap ada tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Berarti tidak ada kebebasan. Tidak ada, seperti seolah-olah tidak ada kebebasan dalam kita memilih. Dunia anak muda itu dipenuhi dengan keinginan untuk bebas. Kenapa dari mana saya mengetahui hal ini? Tentu dari membaca buku, tentu juga dari mengikuti seminar-seminar. Bahkan pengalaman pribadi, analisis pribadi saya sebagai seorang anak muda, saya juga sempat mengalami beberapa kali saya mau untuk mendapatkan sebuah kebebasan. Kemarin saya diberikan suatu teguran atau nasihat oleh ibu saya. Mungkin sekitar hari Minggu yang lalu. Saya melawan nasihat tersebut. Saya ditegur, tapi saya tidak terima gitu. Bahwa saya ditegur. Kenapa saya tidak terima teman-teman? Karena saya merasa bahwa saya ini seharusnya sudah layak untuk mendapatkan sebuah kebebasan. Saya bebas untuk mengatur waktu saya bebas untuk bebas dari teguran orang tua. Jadi bukan seperti anak kecil lagi yang selalu diperintah-perintah ataupun nasihati seperti itu, kekang ataupun ya merasa seperti itu. Saya secara pribadi merasakan hal itu di dalam hati saya teman-teman. Tapi setelah saya merenungkan kembali hal itu, setelah saya merenungkan apa yang sudah saya perbuat, maksudnya adalah saya marah, namun terus saya merenungkan kembali. Benar nggak apa yang dinasihatkan oleh orang tua saya? Oleh ibu saya lebih tepatnya. Saya pikir, wah itu ternyata benar. Dan itu menjadi pengalaman saya, menjadi pembelajaran saya bahwa pastinya orang tua punya lebih banyak pengalaman. Kalau misalnya kita berbicara tentang orang tua, pasti orang tua memiliki banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman dari kita teman-teman. Dan jadi dalam menasihati kita, mereka dapat menasihati kita dengan sebuah alasan yang baik. Dan tentunya sebagai seorang orang tua yang sayang kepada anaknya, pasti nasihatnya tidak akan ada yang menjerumuskan kita teman-teman. Tidak akan ada nasihat orang tua yang membuat kita jatuh atau membuat kita menjadi buruk teman-teman. Tapi semuanya pasti didasari dengan alasan yang baik dan juga didasari dengan kasih daripada orang tua. Konsep inilah yang harus kita terapkan di dalam pemahaman kita akan ayat ini. Di dalam contoh yang saya berikan tadi adalah pengalaman saya memikirkan kegiatan ataupun rencana saya, tetapi ternyata ibu saya turut ikut dalam menata rencana saya. Dalam menata jalan saya. Kita bisa menata jalan yang sangat bebas teman-teman. Manusia dapat memikirkan jalannya. Kita dapat memikirkannya secara bebas. Namun ingat teman-teman, sekali lagi itu adalah hak istimewa kita. Namun kita tidak bisa melampaui Sang Pencipta yang lebih tahu akan segalanya. Itulah yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman pada sore hari ini. Manusia sebagai makhluk ciptaan memikirkan jalannya, namun Tuhan sebagai pencipta turut serta dalam menentukan langkah kita. Jadi bukannya berarti kita tidak mendapatkan kebebasan teman-teman dalam kita melangkah, dalam kita memikirkan jalan kita, rencana kita. Bukan. Tetapi kita memikirkan rencana namun hasil akhirnya atau proses kita berjalannya itu Tuhanlah yang menentukannya. Harusnya kita mensyukuri hal itu. Bukannya malah kita tertekan kemudian kita bilang pada Tuhan, Tuhan saya kan pengen ini Tuhan, saya sudah merencanakan ini dengan sangat matang, saya bercita-citanya ini Tuhan. Tapi kalau misalnya memang Tuhan tidak menuntun saya, tidak berjalan bersama dengan saya, ya udah Tuhan saya sendiri aja. Bukan seperti itu teman-teman, itu bukan kebebasan, itu namanya maut teman-teman. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang kebebasan, memang kita bebas untuk memikirkan jalan-jalan kita. Namun tanpa hadirnya Tuhan, apakah itu akan terlaksana dengan baik? Mungkin terlaksana, namun mungkin kita akan mengalami sebuah penyesalan di kemudian hari saat kita menjalani rencana tersebut atau menjalani jalan yang sudah kita rencanakan. Pada akhirnya itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Jadi yang saya mau sampaikan adalah teman-teman, kita harusnya bersyukur bahwa
Tuhan ikut serta dalam menata jalan kita. Kenapa kita patut bersyukur? Mari kita baca Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa Dia adalah pencipta yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, teman-teman. Jadi apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rencanakan. Mungkin kita sedang memikir-mikirkan jalan ini, tapi Tuhan ternyata memiliki sebuah pemikiran yang sudah lebih jauh ke depan lagi dan sudah melakukan yang lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Jadi inilah alasan pertama mengapa kita harus bersyukur, teman-teman. Karena Tuhan Allah itu sebagai pencipta, Dia tahu, Dia mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi sebelum misalnya kita sedang berjalan di sebuah jalanan, terus nanti ada lubang di situ. Dan Tuhan sudah tahu bahwa di situ ada lubang gitu. Dia cepat-cepat mengingatkan kita bahwa kamu jangan berjalan lewat sini, kamu jalannya agak geser sedikit, jadi kamu gak masuk ke dalam lubang gitu. Dia sudah mengetahui hal itu karena Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Jadi dalam kita menjalani jalan yang kita sudah pikirkan, kita tidak akan mengalami hal buruk karena Tuhan sudah lebih dahulu tahu. Jadi kalau teman-teman kita sudah berjalan nih, kita tahu bahwa kita ingin masuk misalnya saya secara pribadi, saya masuk ke dalam sekolah hamba Tuhan, sekolah pendeta. Di sekolah pendeta itu ada berbagai macam tantangan, ada satu hal lain peristiwa, ada A, ada B, ada C, dan A, B, C ini semuanya sudah diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan kalau misalnya memang Tuhan menentukan arah langkahnya dan Tuhan ikut berjalan bersama dengan kita, maka Tuhan sudah tahu bahwa kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan kuat untuk menjalani jalan yang sudah kita rencanakan. Berarti jalan yang kita sudah rencanakan itu adalah tepat di matanya Tuhan. Jika Tuhan tahu bahwa jalan itu akan membawa kita kepada kebinasaan, tentu Ia akan menentukan arah yang lain yang lebih aman untuk kehidupan kita. Jadi selalu sadari teman-teman bahwa segala hal yang Tuhan rencanakan, segala hal yang Tuhan arahkan kita kepada jalan-jalannya, itu pasti akan selalu berakhir baik. Kita harus memahami itu karena Dialah yang maha kuasa. Konsep ini sama dengan konsep kita dalam menerima didikan atau nasihat orang tua. Namun yang membedakannya adalah orang tua dapat bertindak demikian karena ada pengalaman masa muda. Karena di masa muda orang tua pernah mengalami suatu kejadian. Misalnya itu adalah sebuah kejadian buruk melalui suatu jalan A misalnya. Sehingga ia berusaha agar anaknya tidak berjalan melalui jalan A tersebut. Yang dahulu ia pernah melalui jalan A tersebut dan ternyata jalan A tersebut itu membawa kepada penderitaan, membawa kepada hal-hal buruk yang terjadi gitu. Dan dia tidak mau anaknya terjerumus ke jalan A. Maka ia berusaha untuk menuntun anaknya untuk menuju kepada jalan lain. Misalnya jalan B yang lebih baik. Karena Tuhan tahu yang terbaik, maka syukuri bahwa arah langkah kita diatur oleh Tuhan. Kemudian apalagi yang membuat kita mensyukuri, apa yang membuat kita harus bersyukur karena Tuhan menentukan arah langkah kita. Kita baca Yohanes 10 ayat 4 dan ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita tahu teman-teman bahwa ini adalah sebuah tradisi pengembalaan pada waktu itu. Mengapa Tuhan Yesus memakai pengajaran tentang gembala? Karena memang pada saat itu gembala adalah pekerjaan di kalangan orang-orang Yahudi. Dan gembala itu akan selalu menuntun di depan. Jadi ia menggiring domba-dombanya dan domba-dombanya itu mengikuti dia dan dia berjalan di depan. Gembala itu selalu berjalan di depan. Ini artinya apa teman-teman? Jangan lupa ya bahwa kita ini adalah domba-domba Allah. Kita ini domba-domba Allah dan dialah gembala yang baik itu.
Jadi kita patut bersyukur memiliki Allah yang selalu menuntun kita, karena yang namanya orang menuntun pasti berjalan di depan. Tadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, ini artinya memasang badan duluan sebelum kita mendapatkan masalah. Jadi pada waktu kita sedang berjalan menelusuri jalan yang telah kita rencanakan, Tuhan itu akan selalu berada di depan dahulu teman-teman, dan menentukan arah langkahnya. Seperti ada kemarin saya melihat sebuah ilustrasi, ada gembala yang menggiring domba-dombanya untuk melalui ladang dari pemukiman warga. Gembala ini berusaha keras untuk menentukan arah domba-domba itu sehingga domba-domba itu tidak memakan sayur-sayuran milik warga. Pada saat ada satu domba yang memakan sayuran milik warga, wah gembala itu akan dengan tegas dididik. Ya, dididik mungkin dengan cara dipukul lah badannya dengan tongkat kayu atau bagaimanapun. Dididik untuk kembali ke arah yang benar. Untuk tetap berjalan mengikuti arah gembala. Seperti inilah konsep Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Yaitu Tuhan adalah gembala yang baik, menentukan arah langkah domba-dombanya agar domba-dombanya tidak mengalami kebinasaan teman-teman. Itulah sebabnya konsep orang tua memberikan nasihat adalah karena orang tua sayang pada kita, anak-anak muda. Jadi karena orang tua sayang dan orang tua lebih mengetahui, karena tadi seperti yang saya sudah bilang bahwa orang tua pernah muda, ia sudah lebih mengetahui dahulu. Nah, tapi yang membedakannya adalah ini yang memiliki kesamaan konsep. Namun ada suatu hal yang membedakannya, yaitu ingat teman-teman bahwa orang tua kita tidak selalu bisa selalu di samping kita teman-teman. Ada saatnya di mana nanti kelak orang tua kita mungkin sudah lanjut usianya, mungkin akan meninggalkan kita, dan kita tidak bisa lagi mendengar nasihat dari orang tua kita. Akan ada saatnya itu teman-teman, akan ada saatnya di mana kita tidak bisa lagi mendengarkan nasihat orang tua. Namun teman-teman, gembala ini tidak pernah meninggalkan kita. Seperti lagunya kan, ada lagunya. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggi ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Jadi sampai ke rumah Bapa kita dituntun. Artinya akan selamanya, akan senantiasa kita dituntun oleh gembala yang baik. Jadi ayo teman-teman, selagi mungkin kita memiliki serangkaian rencana, mungkin kita sudah berencana, tetapi selagi kita masih memiliki, kalau dunia ini bilang mungkin wakil Tuhan ya, orang tua itu adalah wakil yang ya tempat di mana kita bisa meminta petunjuk di bumi ini. Memang kita meminta petunjuk pada Tuhan, tetapi kepada orang tua, Tuhan sudah memberikan kuasanya atas orang tua kita. Saya percaya itu, dan orang tua kita bisa menyampaikan nasihat-nasihat yang terbaik agar kita tetap berada di arah yang benar, di jalan yang memang sudah kita pikirkan tetapi di arah yang benar. Dan Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya melalui pekerjaan orang tua kita di bumi ini. Jadi itulah yang konsep kedua yang harus kita pahami, bahwa kenapa kita patut bersyukur Tuhan menentukan arah langkah kita, karena Tuhan adalah gembala yang baik, tidak akan pernah kita dibawa ke dalam jalan-jalan yang buruk, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kita patut bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Patut bersyukur bahwa Tuhan menentukan arah langkah kita, menentukan arah langkah kita, dan juga kita bebas untuk berpikir, untuk merencanakan jalan kita. Namun ingat bahwa ciptaan selalu lebih terbatas daripada Sang Pencipta. Sang Pencipta pasti lebih tahu dan juga ia mengasihi ciptaannya. Seperti gembala yang mengasihi domba-dombanya. Karena itu kita patut bersyukur memiliki pencipta yang demikian. Mari saya mengajak teman-teman Youth Arise untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari ini. Berkaitan tentang memikirkan rencana, saya sedikit ingin membagikan sebuah pengalaman. Saya ingin secara khusus memberikan semangat kepada tim 8, yaitu selaku pengurus Youth Rise. Mengapa saya berkata demikian? Karena sebenarnya kami sempat berkumpul di awal Maret kemarin, membicarakan tentang tema-tema diskusi apa
yang akan kita bicarakan, bahan-bahan diskusi apa yang akan kita bagikan, juga game yang akan kita laksanakan sebelum kita melaksanakan diskusi tersebut. Namun semua itu tidak dapat terlaksana teman-teman. Ternyata karena kita tahu Tuhan mengizinkan ada wabah COVID-19 ini. Sehingga gereja turut melaksanakan amanat pemerintah yang melarang perkumpulan dalam ibadah maupun gathering dan sebagainya. Nah, disinilah kenapa tadi saya bilang bahwa kita sudah memikirkan rencana kita, namun Tuhanlah yang menentukan arahnya. Jadi kalau memang misalnya kita memandang bahwa rencana ini baik, tim 8 rapat, sebelum rapat mereka berdoa agar apapun yang mereka keluarkan di rapat itu adalah berasal dari Tuhan. Yang kita rencanakan, saya percaya itu baik. Tapi ternyata mungkin Tuhan memiliki sebuah maksud yang lain, memiliki penuntunan yang lain, arah yang lain. Dan kita tidak boleh berpegang terus pada rencana kita itu teman-teman. Walaupun kita sudah merencanakan itu dengan sebaik mungkin. Tetapi bayangkan teman-teman kalau misalnya kita tetap memberontak dan melakukan gathering kumpul-kumpul. Maka tentu penyebaran COVID mungkin bisa saja terjadi di gereja kita pada saat ini. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita tidak ada yang terjangkit. Saya percaya itu, saya imani itu. Tidak ada yang terjangkit. Gereja Keluarga Tabernakel tidak terjangkit COVID. Amin. Saya percaya akan hal itu, saya mengimani hal itu. Dia punya maksud baik pastinya di balik semua kejadian ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman youth yang lain mungkin juga, bukan hanya untuk tim 8 saja saya berbicara, tapi untuk teman-teman youth yang lain. Mungkin ada yang sudah berencana untuk belajar lebih giat di tahun ini. Untuk mungkin di semester tahun ini belajar lebih giat. UN yang mendapat nilai yang terbaik. Mungkin juga ada yang berencana untuk mempertajam karir mereka, mempertajam hubungan relasi di tempat kerja dan segala macamnya. Namun semuanya itu ternyata terhalang oleh peristiwa COVID ini teman-teman. Mungkin ada yang berencana untuk nonton film di bioskop, mungkin ada yang berencana untuk nanti di bulan April saya akan jalan-jalan kemanapun itu teman-teman. Namun teman-teman kita harus perhatikan bahwa bukan jalan kita yang kita pertahankan, tapi kita melihat arah Tuhan kemana. Kita bisa memikirkan jalan rencana kita, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kita lihat Tuhan kemana. Karena kita kembali lagi ke 2 poin yang tadi bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Dan yang kedua adalah Tuhan adalah gembala yang baik, pasti menuntun di jalan yang baik pula. Itulah yang saya sampaikan pada sore hari ini teman-teman kepada kalian. Jadi pasti ada tujuannya, tapi kita akan membuka ayat yang terakhir dalam Amsal 16 ayat yang ke-4a. Ini sebagai ayat pelengkap. Amsal 16 ayat 4a. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Pasti ada tujuannya teman-teman. Kita percaya rencana Tuhan selalu baik. Dan dengan ayat yang terakhir ini kita dapat melihat bahwa pasti ada tujuan. Jika ia membuat sesuatu terjadi atas bumi kita ini, pasti ada tujuan Tuhan yang baik. Maksud Tuhan yang baik di baliknya. Jadi kiranya kita selalu bersyukur karena Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Dan penentuannya akan selalu yang terbaik. Sebab ia gembala yang baik dan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. So, stay at home dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, amin. Mari teman-teman kita akan menyanyikan lagu bersamamu. Kita akan mengucapkan harapan kita. Biarpun kita bisa memikir-mikirkan jalan kita, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Kalau Tuhan menentukan arah langkah kita, maka artinya kita bersama-sama dengan Dia. Jadikan lagu ini sebagai pengharapan kita teman-teman. Kita nyanyikan lagu bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kami ragukan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. kita katakan lagi dari yang awal, Engkau ada bersamaku Bapa. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidup kami, di setiap musim hidupku. tak pernah Kau biarkan kami sendiri Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang kami terima itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu. Tak pernah Kau Kami ragu, ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Kami lewati semua. ku lewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan Perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. katakan lagi bersama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Di mana kami memang bebas Tuhan untuk memikir-mikirkan rencana kami, menata kehidupan kami sedemikian rupa. Namun Engkaulah yang menentukan arah langkah kami Tuhan. Itu berarti bahwa Engkau turut bersama dengan kami Tuhan di setiap langkah hidup kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur memiliki Allah yang selalu menuntun kami Tuhan. Yang selalu menasihati kami, selalu memberikan pengertian kepada kami. Selalu memiliki tujuan-tujuan di dalam apapun yang Engkau izinkan terjadi di dunia ini Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda yang mendengarkan Tuhan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan anak-anak muda dapat terus
semangat Tuhan dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dalam berhasrat beribadah kepadamu Tuhan, melekatkan diri kepadamu, karena Engkaulah yang menentukan arah langkah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu dapat menjadi dupa yang berbau harum dalam hati kami Tuhan. Kami melakukannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengucap syukur juga atas ibadah yang boleh terlaksana pada sore hari ini. Biarlah Tuhan kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam